Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari Sahih Muslim, bab ad-dalilu ala man mata ala tauhid dakhala al-jannata qat'an. Dalil bahwasanya siapa yang meninggal di atas tauhid maka dia pasti masuk ke dalam surga. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakr ibn Nadr bin Abi Nadr qala haddatsani Abu Nadr Hashim ibn al-Qasim qala haddatsana Ubaidullah al-Ashja'i an Malik bin Mighwal an Talha ibn Musarrif an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin qala fanafidat awzadul qawm قال حتى هم بنهر بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أوزاد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وقال مجاهد وذو النوى بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمسونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Imam Muslim mencantumkan hadisnya dengan sanad beliau kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Qal, lalu dia katakan, fanafidat azwadul qaum, bekal kaum habis. Qala hatta hamma binahri ba'd hamailihim, sampai-sampai Nabi berkeinginan untuk menyembelih sebagian dari unta. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, ya Rasulullah, lau jama'ta ma baqa min azwadi al-qaum, jika seandainya engkau mengumpulkan sisa-sisa atau apa yang masih tersisa dari bekal kaum, fada'awat Allah 'alaiha, lalu engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sisa makanan tadi. Qala fa fa'al, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Qal, Abu Hurairah mengatakan, faja'a dzul burri bil burri, orang yang memiliki gandum
sisa-sisa dari kantongnya gandum dibawanya. Yang memiliki korma dibawanya korma. Qala al-Mujahid, Mujahid mengatakan, wadhun nawati binawahu, yang membawa biji korma. Jadi biji korma disimpan juga. Maka datang biji korma. Wa ma kanu yasna'una bin nawah. Apa yang mereka lakukan dengan nawah ini, dengan biji korma ini? Qala kanu yamussunahu wa yashrabuna 'alaihi al-ma'. Mereka dulu menghisap-isap. Jadi biji korma itu dihisap-isapnya. Ya, dan mereka minum air dengan biji korma ini. Jadi airnya itu dimasukkan ke dalam airnya biji korma. Qala fada'a 'alaiha. Lalu Nabi SAW berdoa, mendoakan makanan sudah dikumpulkan tadi atau sisa makanan. Qala hatta mala'al qaumu azwidatahum. Ya, sampai orang yang ada pada saat itu mengambil bekal dan memenuhi ransel-ransel mereka. Faqala 'inda dzalik. Lalu Nabi SAW bersabda dengan waktu itu, ya, banyaknya kaum, banyaknya sahabat mengambil dari bagian makan sudah doakan dari Nabi SAW, yang sedikit tadi mereka ngambil, ya, sehingga kantong-kantong yang mereka miliki menjadi penuh. Lalu Nabi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya aku ini adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun. Tidak ada seorang pun hamba yang berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ghaira syakkin fihima, tanpa ragu dengan dua syahadat ini, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa ketika kaum, ya, berarti kalau kisahnya dalam perjalanan kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal, Nabi melihat bahwa perlu disembelih unta. Di sini kata Imam Nawawi, wa fi hadzal ladzi hamma bihi an-nabi bayanun limura'atil masalih wa taqdimul aham. Fal aham wartikabul akhaff ad-dararain lidaf'i ad-darrihima wallahu a'lam. Dalam sikap perbuatan Nabi atau keinginan Nabi untuk menyembelih unta adalah memberikan penjelasan untuk memperhatikan kemaslahatan dan mendahulukan yang terpenting, serta melaksanakan apabila ada dua hal yang memiliki mudarat, melakukan yang paling ringan mudaratnya untuk menghindari mudarat yang lebih besar, ya, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Bagaimana ini bisa dikatakan oleh Imam Nawawi dalam masalah ini, bahwa yang pertama, tidak adanya makanan itu besar mudaratnya, akan menyebabkan kematian. Menyembelih unta, di mana unta itu dibutuhkan untuk perjalanan, mudarat juga. Ya, unta penting, tapi yang sangat penting adalah makanan. Nah, kalau seandainya tidak makan, mati.
Kalau seandainya disembelih kekurangan ya kendaraan, apalagi untuk berperang juga perlu. Ya. Nah, dikerjakan ini juga ada bahayanya, tidak dikerjakan ini juga ada bahayanya. Tetapi mana yang lebih maslahat? Ya. Nah, disinilah letaknya kefakihan. Seseorang dinilai fakih, paham dengan agama adalah dari sisi ketika dia menimbang maslahat dan mafsadah. Halal dan haram itu jelas, tapi ketika melihat menimbangnya mana yang lebih aslah, mana yang lebih maslahat, besar maslahat yang akan datangkan, mana yang lebih mudarat, menimbang dua hal mudarat yang ada, ya, mana yang lebih mudarat, besar mudaratnya, mana yang lebih ringan mudaratnya. Jadi kalau seandainya dalam kondisi kita misalkan dalam bersikap sehari-hari, kita perlu juga melihat dan menimbang kemaslahatan dan maslahat dan mafsadah. Boleh jadi kedua-duanya adalah boleh dilakukan, tapi kita harus pikir juga apa dampak yang akan muncul setelah itu. Ya. Yang ini ada punya dampak, yang itu tidak punya dampak. Tentu kita melakukan hal yang boleh itu yang tidak memiliki dampak. Kalau kedua-duanya memiliki dampak, ya, mana yang paling ringan dampaknya? Jadi ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita di dalam melaksanakan tindakan. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa kita dihadapkan oleh dua permasalahan yang kadang-kadang ya saling bertentangan. Ya, kalau kata orang seperti makan buah semalakama. Kalau dimakan apa mati? Kalau enggak dimakan mandai mati. Kunyu-kunyu saja. Ya. Nah, dilihat permasalahan yang ada. Taib. Namun Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau jama'ta ma baqiya min azwadil qaum. Dia katakan, Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau mengumpulkan bekal yang masih tersisa, wa fihi bayanu jawazil ardil mafdul 'ala al-fadil ma yarahu maslahatan liyanzur al-fadil fihi fa in zaharat lahu maslahatun fa'ala. Di sini bolehnya seseorang memberikan usulan kepada orang yang lebih mulia. Mafdul ya, kurang mulia, fadil yang mulia. Ya. Sekarang mana yang lebih mulia, Rasul atau Umar? Rasul tentu. Nah, maka bolehnya seorang yang derajat kemuliaannya di bawah mengusulkan ya kepada orang yang derajat kemuliaannya lebih tinggi. Ma yarahu maslahatan liyanzur al-fadil fih. Apa yang dilihat oleh orang yang derajat kemuliaannya rendah tadi, ya, apa yang dilihatnya itu merupakan maslahat agar yang orang yang mulia ini bisa melihatnya. Fa in zaharat lahu maslahah, kalau seandainya dia lihat itu adalah ada kemaslahatannya, dia lakukan. Ya. Nah, jadi ini dalam kita juga bermasyarakat. Jangan mentang-mentang kita merasa diri kita ini, waduh, saya tidak pantas untuk mengusulkan, sementara kita melihat ini bagus. Ya. Nah, jangan kita hanya diam saja. Silakan kita mengusulkan, ya. Nah, dilihat, kita dengar usulannya bagaimana. Kemudian kemaslahatannya bagaimana. Nah, di sini kita yang perlu pertimbangkan.
Nabi SAW diusul oleh Umar. Ya, jadi nggak ada yang istilahnya kalau orang-orang tua kita dulu ketika anak-anak kecil atau yang bawah mengusulkan, wang tahu apa, gitu. Nah, diberikan usulan. Kalau seandainya dipandang ada maslahatnya, dilakukan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika dia sampaikan, karena ini ada maslahat. Kenapa kemaslahatannya? Onta itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Ada nggak alternatif yang lain? Ya, alternatif yang lain. Maka diusulkan kalau seandainya dikumpulkan lalu didoakan. Itu kan alternatif onta yang diperlukan. Tidak jadi disembelih karena dibutuhkan untuk pengangkutan, kemudian di dalam berperang. Ya. Lalu Nabi SAW melakukan hal yang demikian. Kemudian juga perkataan di sini dengan ungkapan lau fa'alta, lau jama'ta. Ya. Dan juga dalam hadis yang berikutnya juga disebutkan in fa'alta qalla adh-dhahr. Ini adalah argumennya Umar bin Khattab. Kalau seandainya dilakukan itu, maka semakin berkurang jumlah kendaraan. Lantas dikumpulkanlah. Lalu yang memiliki gandum tadinya dia bawa sisa gandum, ya. Kemudian yang memiliki korma dia bawa kormanya, yang memiliki biji korma dia bawa biji korma, ya. Nah, kemudian Nabi SAW mendoakan. Taib. Berarti makanan-makanan itu sisa-sisanya dikumpulkan. Maka di sini wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini jawazu khaltil musafirina azwadahum wa aklahum minha mujtami'in. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya bekal-bekal orang musafir ini dicampur aduk. Si A bawa, si B bawa, si C bawa, dicampur aduk aja. Ya, dan mereka makan dari makanan tadi mujtami'in, makan bareng. Ya, makan bersama. Wa in kana ba'dhum ya'kulu aktsar min ba'd. Boleh jadi tadi barang yang dikumpulkan itu boleh jadi yang punya dia sedikit. Ya ini sedikit. Ya ini banyak mungkin ya. Lalu ketika makan bersama, boleh jadi yang punya barang sedikit ini makannya banyak. Ya. Nah, jadi saling memberi pada saat itu. Baik. Ketika ditanya yang korma, biji korma itu, ya, untuk apa? Mereka memakainya adalah untuk, kalau kita lihat nawa itu keras itu, ya. Nah, cuma boleh jadi untuk semacam dicampurkan air, ada sedikit manis-manisnya, ya, sisa dari kormanya. Wallahu alam. Lalu hatta malal qaumu azwidatahum, sampai kaum bisa memenuhi ransel-ransel mereka, tempat makanan. Dan ini menunjukkan salah satu, ya, tanda-tanda mukjizat Nabi, ya, alamun min alamin nubuwah, sebagai tanda-tanda kenabian Nabi SAW, di mana beliau diberikan doa yang dikabulkan ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya, dikabulkan, dan subhanallah makanan kecil tadi malahan menjadi banyak. Begitu juga yang pernah kita pelajari dalam masalah air, ya, air di mana ketika dapat air dari siapa? Dari seorang wanita musyrikah, diambil airnya, air dalam kantongnya tidak berkurang, malahan bertambah. Kemudian air yang ditumpahkan tadi
Ya, semua sahabat yang ada di situ mereka bisa minum, ya, mengambil bekal air, kemudian mereka meminumkan air ngasih ke binatang-binatang mereka, dan malahan masih bisa berlebih, sehingga seorang sahabat yang tadinya adalah junub bisa juga mandi dari air yang sedikit tadi. Nah, ini adalah keberkahan Nabi SAW, dan itu merupakan alamun min alamin nubuwah, ya, tanda-tanda dari kenabian Nabi SAW. Dan ini sangat banyak sekali, ya. Malahan sebagian ulama ada yang telah menulis buku tentang mukjizat Nabi atau tanda-tanda kenabian. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu terwujud. Lalu Nabi SAW bersabda pada saat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwasanya aku ada utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima, ya, illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat ini tanpa ada ragu, tanpa ada ragu sedikit pun, illa dakhala al-jannah, kecuali dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari syarat la ilaha illallah, apa ini syaratnya? Al-yaqin. Al-yaqin. Al-yaqin al-munafi li syakkin. Ya, siapa yang tahu dengan syarat la ilaha illallah? Ada 7. Berilmu gimana? Al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu dengan tentang apa? Tentang mananya. Taib. Yang kedua? Al-qubul, al-qabul. Qubul jangan. Tapi qabul. Kalau qubul itu, tahu arti qubul? Qubul itu kemaluan depan. Jadi qabul. Qabul lawannya al-qabul al-munafi lirad. Taib. Al-inqiyad bahasa Indonesianya patuh. Yang mengikis habis apa tuh? Tark. Al-qabul al-inqiyad al-munafi litark, yang tidak tunduk. Taib. Baru 3, 4. Al-mahabbah lil ghadab, lil bughd. Kalau ghadab nanti ridha, ya, ghadab marah lawannya ridha. Nah, sekarang al-mahabbatu al-munafi lish, al-munafiyatu lil bughd. Nah, taib. Baru 4. As-sidqu al-munafi lil kadhib. 5. Al-ikhlas al-munafi lisyirk. 7. Ini hadis ini. Hadis ini. Lisyak. Taib. Tambahkan 8. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya. Taib. Itu adalah yang dimakan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Maka salah satu dalilnya ini adalah hadis yang bersama kita ini, bahwa seorang adalah dia betul-betul yakin dengan dua kalimat syahadat ini tanpa ragu, dan begitu juga dia yakin dengan konsekuensinya, yakin dengan syariatnya. Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah atau bersaksi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah,
tanpa ada keraguan terhadap kedua kalimat itu, maka dia dijamin masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Lalu Abu Dzar mengatakan, "Wa in zana wa in saraq." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Nabi mengatakan, "Wa in zana wa in syaraq." Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, dia masuk surga. Diulangi lagi, "Wa in zana wa in saraq." Ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Lalu kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Diulang lagi oleh Abu Dzar. "Wa in zana wa in saraq," yang ketiga kali. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq raghima anfi Abi Dzar." Walaupun hidung Abi Dzar ini kena dengan tanah karena dia tidak mau misalkan ridha masuknya orang yang ke dalam surga karena dia berzina dan mencuri, ya, gara-gara dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan tetap juga masuk. Apakah hadis ini melegalkan zina dan mencuri? Tidak. Zina dan mencuri adalah dosa-dosa besar. Namun selama dosa itu tidak sampai kepada dosa syirik, maka dosa-dosa besar itu di bawah kekuasaan Allah, masyiatillah. Jika Allah berkehendak orang tadi diampuni dosanya, maka dimasukkan surga tanpa diazab. Tapi kalau seandainya orang tadi Allah tidak ampuni dosanya, kalau seandainya dia membuat dosa itu dalam kematiannya, dosa zina, dosa mencuri, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka, dicuci, ya, dari dosa zina dan dosa curinya. Tapi lambat laun setelah selesai dicuci, dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunia dengan membawa dosa syirik, meminta ke dukun, meminta pada selain Allah, ya, maka dia meninggal dunia tanpa bertobat sebelumnya, yakni membawa dosa syirik itu, maka dia kekal di dalam api neraka, tidak akan bakal keluar dari, ya, api neraka. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di sini ya menunjukkan kepada kita tentang bahwa siapa yang meninggal dunia di atas tauhid tanpa ada ragu dia dengan dua kalimat syahadat tadi, berarti dia bertauhid, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga ini bukan berarti dia langsung masuk dalam surga, tidak. Sebelumnya kan sudah kita ambil kaidah, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa siapa yang meninggal dunia di atas tauhid, ini keyakinan ahli sunnah, maka pasti dia masuk surga. Adapun dia kalau seandainya dia selamat dari dosa-dosa, ya, dosa-dosa besar, selamat dia dari dosa-dosa besar, maka dia akan masuk surga langsung. Kenapa? Dosa-dosa kecilnya diampuni oleh amalan-amalan. Nah, kalau seandainya dia membawa dosa besar, itu di bawah masyiatillah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Apabila dia diampuni, masuk dalam surga langsung, ya. Apabila dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia masuk dalam api neraka, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau bertanya? Iya, yang pertama, berjual beli dengan orang kufar boleh. Berjual beli. Yang dilarang kita dengan orang kufar itu adalah loyalitas. Ini yang tidak boleh.
Karena loyalitas itu pasti diiringi dengan mahabbah, dengan rasa kecintaan. Ya. Mencintai dan loyal kepada orang kufar ini tidak boleh. Loyal dan cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulnya dan orang mukmin. Kalau seperti yang tadi, misalkan menyewanya sebagai pekerja atau berjual beli dengan dia atau mengambil manfaat dari dia yang itu tidak memudaratkan agama kita, maka itu boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Nah, selama tidak merusak agama kita. Tapi kalau seandainya hukum-hukum yang umum, yang hukum asalnya adalah halal, akan tetapi ada mudaratnya terhadap agama, maka itu tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.